حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Kemarin kita sudah mengambil sebagian dari matan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Di antaranya tentang azab kubur dan nikmatnya. Kemudian fitnah kubur, yang dimana itu adalah soal malakain, malaikat yang dikenal dengan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Kemudian kita sebutkan beberapa masail berkaitan tentang azab kubur dan nikmatnya ini. Kita katakan bahwasanya azab kubur itlaq, pengitlakan dari kata azab kubur ini apa? Mimbab apa? Aglabiyah. Bab aglabiyah. Jadi bentuk dikatakan azab kubur ini bab al-ghalib. Kharaja makhraj al-ghalib. Karena secara umum walaupun orang yang tidak dikubur itu tetap merasakan azab ataupun nikmat. Tetap merasakan azab dan nikmat di dalam kubur itu. Seperti Fir'aun yang ditenggelamkan. Kemudian orang-orang yang dibakar juga, dia tidak dikubur. Tapi dia tetap merasakan yang namanya azab. Azab karena dia sudah berpindah alam. Dalil yang menunjukkan adanya azab kubur dan nikmatnya datang dalam Al-Qur'an, sunnah, kemudian ijma'. Kemudian ijma'. Dalam Al-Quran, siapa yang sebutkan? Bisa sebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Dikatakan zidnahum adaban qul adab. Ini dalil dari Al-Quran. Kalau yang terkenal yang biasa kita dengar, an-naru. Terus ini dibedakan. Diperlihatkan neraka itu ketika di kuburan, kemudian ketika sampai pada hari kiamat dimasukkanlah dia dalam neraka yang dimana memiliki azab yang lebih besar dibanding azab di dalam kubur. Kemudian azab kubur itu ada dua jenis. Jenis pertama mudawamah, makana daiman. Ini untuk siapa? Kaum kufar. Dalam ayat disebutkan, dalam hadis juga disebutkan bahwasanya ini untuk kaum kufar. Kemudian yang kedua makana munqati'an. Ini untuk siapa? Sebagian dari ba'dul usah, sebagian dari pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Kemarin saya sebutkan hadisnya. Hadisnya siapa? Ibnu Mas'ud. Hadisnya Ibnu Mas'ud. Riwayat Tabrani. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dikisahkan apa? Bahwasanya ini orang yang kisah di
orang sebelum kita diberikan ganjaran atau balasan dengan 1000 pukulan terlebih. Kemudian dia berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala diringankan. Jadikan satu pukulan. Tak kala dipukul, iya. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa saya dipukul?" Dikatakan, "Kamu dipukul karena sholaita sholatan bighairi wudu." Kamu pernah satu solat tanpa ada wudu. Iya. Wa mararta bil mazlum wa lam yu'in atau wa lam tu'in. Kamu lewat orang yang dizalimi dan kamu tidak menolongnya. Ini sebagian dari ahlul ma'asi yang disiksa dalam kubur tapi siksaannya terputus. Siksaannya terputus. Kemudian berkaitan dengan soal. Iya. Yang mana duluan? Soal atau adab? Soal dulu. Ditanya dulu, yang mana lebih umum? Soal atau adab? Bagaimana keumumannya? Terus? Kalau adab, bagi yang berhak dapat adab. Bagaimana keumumannya? Iya. Kalau soal apa? Umum, mukmin kafir. Iya, mukmin kafir. Ditanya. Tapi dibedakan, orang mukmin itu diberikan kekokohan dalam menjawab pertanyaan. Adapun adab lebih umum atau lebih khusus. Iya. Khusus yang mendapatkan saja, yang berhak untuk mendapatkan adab. Iya, walaupun sudah ditanya. Taib. Kemudian berkaitan tentang yang bertanya ini. Iya, dinamakan siapa? Munkar dan Nakir. Ini datang dalam hadisnya. Datang dalam hadis. Kemudian masalah yang lain itu sudah kami sebutkan ya. Permasalahan tentang apakah semua umat ditanya, kemudian bagaimana orang yang belum mukallaf atau belum bulugh, apakah ditanya juga? Ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Insyaallah ini rincian saja, artinya gambaran untuk antum. Nanti kalau antum lanjut terus di pelajaran, antum bisa dapat permasalahannya lebih jelas lagi di kitab-kitab yang panjang setelah kitab ini. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wal ba'tsu ba'dal maut haq. Wa dzalika hina yanfukhu Israfilu alaihi salam fi sur. Wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kata beliau, al-ba'ts setelah kematian itu ada, hak, nyata. Wa dzalika, dan demikian itu tak kala Israfil meniup sur. Dalilnya wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tak kala ditiup sangkakala, maka umat atau manusia bangun dari kuburnya, keluar dari kuburnya. Keluar dengan cepat. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kapan manusia dibangkitkan? Ketika ditiup sangkakala. Ditiup sangkakala. Tapi beliau di sini mendahulukan apa? Al-ba'ts. Al-ba'ts. Kata beliau, jadi dibangkitkan manusia setelah kematian, tak kala malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Jadi malaikat Israfil ini itu dinukil ijma'. Dinukil oleh Al-Qurtubi rahimahullah
di kitabnya Tadhkirah di halaman 200 dikatakan wal umam majmu'una ala anna alladhi yanfukhu fis sur Israfil alaihissalam. Ya. Israfil alaihissalam. Ini dinukil apa? Ijma'. Jadi dalil bahwasanya Israfil yang meniup sangkakala itu dalilnya apa? Ijma'. Dalilnya apa? Ijma'. Wasur, ya itu dalam bahasa dikatakan kor, trompet. Iya. Trompet. Ini datang dalam hadis. Karena Nabi SAW ditanya tentang sur, kata Nabi SAW, kornun yanfukhu fi atau yanfukhu fi. Dia trompet yang ditiup padanya. Jadi kalau ditiup, maka manusia akan keluar dari kuburannya. Manusia akan keluar dari kuburannya dengan cepat. Adapun secara syariat, iya, dikatakan dia trompet yang besar, iya, yang ditiup oleh Israfil. Di mana Israfil ini menunggu perintah, iya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditiup dari pada trompet ini. Kalau sudah ditiup, maka bangkitlah manusia dalam kuburnya. Adapun nafkhah, iya, dikatakan kan ketika di nufikha fis sur. Jadi tiupan itu berselisih, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Ada yang mengatakan 2 kali tiupan, ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya Al-Quran itu mengkhabarkan bahwasanya ada 3 kali tiupan. Tiupan pertama itu tiupan faza'. Iya. Untuk mengagetkan manusia. Ini tiupan pertama. Dikatakan dalam Al-Quran, wa yawma yunfakhu fihi sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Iya. Jadi tak kala ditiup sangkakala, maka kaget, iya. Siapa yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Dia tidak merasakan hal tersebut. Ini tiupan pertama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tiupan kedua, namanya tiupan, iya, tak kala ditiup, semuanya pingsan. Kemudian setelah itu, ditiup lagi, barulah dia bangkit. Iya, barulah dia bangkit. Dalam ayat, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Perhatikan, kalau sudah ditiup, maka jatuh semua orang, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Ini yang dikehendaki, diantaranya siapa yang berada di surga. Iya. Kalau disebutkan dari bidadari-bidadari yang ada di surga itu, tidak pinsang dia. Iya kan? Dikatakan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Siapa yang Allah kehendaki. Kemudian kata Allah, summa nufikha fihi ukhra. Kemudian setelah ditiup lagi, faidahum qiyamun yanzurun. Setelah itu dia dibangkitkan. Kemudian menunggu, dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu dia untuk dihisab. Jadi ini 3 tiupan. 3 kan? Namanya tiupan faza'. Kemudian tiupan sa'.
kemudian tiupan al-qiyam, 3. Ada yang mengatakan 2. Iya. Ada yang mengatakan 2. Yang mengatakan 2, 1 kali tiupan, iya, terjadi al-faza' was-sa'ab. Jadi dia kaget kemudian pingsan. Kemudian tiupan kedua namanya tiupan al-qiyam. Iya. Setelah ditiup, jadi pada hakikatnya sama ya. Pada hakikatnya yang diinginkan sama. Cuma dibedakan apa? Tiupannya. Tapi perjalanannya sama. Perjalanannya sama. Ini disebutkan ya oleh para ulama tentang jenis atau berapa kali ditiup sangkakala itu. Berapa kali ditiup sangkakala itu. Dalam hadis tentang tiupan apa? Iya, as-sa'd wal qiyam. Kalau ditiup kedua kalinya, maka pingsan siapa atau jatuh semua yang ada di langit dan di bumi. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, innan nasa yas'aquna yawmal qiyam. Jatuh semua, pingsan. Fa'akunu awwala man yufiq. Saya yang pertama bangkit, sadar. Fa'ajidu Musa. Saya dapati Musa. Jadi tak kala dia Nabi SAW bangkit, dia dapati Musa. Dapati Musa. Akhidan bisaqil arsh. Dia pegang tiangnya arsh. Dia pegang tiangnya arsh. Fala adri, kata Nabi SAW, fala adri. Hal afaqa qabli am kana mimma istasnahu Allah. Apakah dia bangkit sebelum saya? Atau memang dia yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala tak kala ditiup sangkakala. Dikatakan illa man fis samawati wa man fil ardh. Kata Nabi SAW, apakah Nabi Musa ini memang yang dikecualikan Allah tak kala ditiup, atau dia yang lebih dulu sadar dibanding saya? Tapi tak kala saya bangkit, saya melihat Musa. Yang saya lihat cuma Musa. Di sini ada ihtimal. Musa yang pertama bangkit, iya. Kemudian itu saya, atau memang dia yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala dari orang yang tidak merasakan dari tiupan itu. Tidak ada pengaruh dari tiupan itu. Jadi ini dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hal seperti ini yang harus kita imani. Yang harus kita imani. Adab kubur, fitnah, soal munkar, iya, dan nakir, dan hal-hal yang telah berlalu bersama kita dan akan datang. Ini yang perlu kita imani. Kata Ibnu Abi Izz rahimahullah ta'ala, asy-syar' la ya'ti bima tahilul uqul, walakin qad ya'ti bima taharul uqul. Jadi syariat itu tidak datang apa yang membuat akal mustahil terjadinya, enggak. Tetapi syariat itu kadang datang membuat akal ta'ajjub. Iya. Rasa ajib. Seperti ini. Seperti hal seperti ini, kejadian-kejadian hari akhirat. Kehidupan setelah kematian, siksa kubur, sampai seterusnya. Dalam surga, iya. Bagaimana diperhadapkan bidadari-bidadari, iya kan? Dalam neraka, bagaimana diperhadapkan api, berkobar-kobar. Ini semua yang harus kita imani. Iya. Inilah faedah kita belajar akidah. Ini. Selain kita mengetahui asal keyakinan dari Sunnah wal Jamaah, kita juga harus ketahui bahwasanya mempelajari akidah harus menambah keimanan kita, rasa takut kita, harapan kita kepada Allah. Begitu juga mempelajari nama-nama Allah. Iya, oleh karena itu disebutkan sebagian para syarah dari buku-buku akidah, iya, ketika dia membahas sifat, membahas hal-hal yang berkaitan dengan akidah, di akhir ucapannya sebelum masuk pembahasan baru dia katakan, iya, antum sudah tahu nama Allah begini, Sami Al-Basir, antum sudah tahu kejadian akhirat seperti ini. Iya. Lalu bagaimana dengan antum? Apa keimanan antum sebelum membaca dengan setelah membaca masih sama?
Harus ada perbedaan. Iya, harus ada perbedaan. Iya, iman itu yazid wa yanqus. Iya. Bertambah, tapi dengan apa? Ketaatan. Jadi harus setelah belajar seperti ini harus nambah ketaatan antum. Rasa takut, harapan, cinta. Iya, takut kepada dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan kengerian. Berharap dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Iya, dengan apa? Dengan amal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan, dilindungi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini berkaitan tentang apa? As-sur atau an-nafth fis sur. Kemudian setelah ditiup, selesai kita membaca tentang atau membahas tentang sur yaitu al-qarn. Kemudian tiupannya berapa kali? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Ada hadis, ada hadis bahwasanya menjelaskan bahwasanya tiupan itu 3 kali. Tapi hadisnya dhaif. Hadis panjang yang disanadkan kepada Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi. Dibedakan ya. Kalau Ibnu Arabi itu ahli sunnah, pakai alif lam. Kalau Ibnu Arabi ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan dirinya. Menyatu dengan dirinya. Ini Ibnu Arabi. Dikatakan dalam hadis, "Tsumma yunfakhu fihi sur." Salah satu nafakhat. Salah satu nafakhat. Nafkhatul faza' yang pertama. Wa nafkhatus sa' yang kedua. Wa nafkhatul qiyam li rabbil alamin. Li rabbil alamin. Ini juga dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Bahwasanya nafkh itu 3 kali. Nafkh itu 3 kali. Ibnu Katsir murid dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dikuatkan juga ucapan gurunya. Kemudian kata beliau setelah ditiup, ini sesuai dengan jalannya saja. Kemudian bangkit. Bangkitlah manusia. Ini tiupan ketiga. Bangkitlah manusia. Jadi al-ba'ats sudah kita jelaskan kemarin di pertemuan di salah satu usul bahwasanya al-ba'ats itu secara syariat adalah ihya'ul amwat yaumal qiyamah atau ikhraj al-mauta min kuburihim ahya'an yaumal qiyamah. Itu secara syariat. Jadi mengeluarkan manusia, mengeluarkan orang mati dalam kuburnya dalam keadaan orang mati itu hidup. Dalam keadaan orang mati hidup. Jadi berkaitan dengan al-ba'ats itu datang dalam 2 bahasa. Bermakna irsal dan bermakna yang saya sebutkan tadi. Jadi di antara makna dari al-ba'ats dikatakan juga apa? Irsal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa." Ini ba'ats bermakna apa di sini? Membangkitkan. Mengutus. Mengutus. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ini bermakna apa? Irsal. Bermakna apa? Irsal. Adapun al-ba'ats bermakna al-ahya, ini datang dalam ayat Allah berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami bangkitkan setelah kematian kalian. Jadi berkaitan dengan al-ba'ats itu al-hasyr. Tatkala dibangkitkan, dikumpulkan. Langsung terkumpul. Di hari itu. Di padang mahsyar. Di dalil yang menunjukkan tentang al-ba'ats sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, Allah berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha
nukhrijukum ukhra. Ya kan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ukhra. Taratan ukhra, afwan. Ini dalil bahwasanya kita dibangkitkan dari kuburan kita. Iya. Ini dalam kitab, dalam hadis. Iya. Dalam hadis juga telah disebutkan di riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan kadzdzabani ibnu Adam walam yakul lahu syatamani walam yakul lahu amma taktibuhu iya faquluhu lan yu'idani wa i'adatun khalq ahwanu alayya. Ini sudah saya jelaskan toh. Jadi Ibnu Adam mencela saya. Celaannya itu bahwasanya mereka menganggap bahwasanya saya tidak bisa membangkitkan dia. Kemudian kata Allah, i'adatul khalq ahwanu alayhi. Mengembalikan makhluk itu lebih mudah min ibtida'i, dari membuat barunya. Iya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya adanya tetapnya apa? Al-Ba'ts. Kemudian dinukil ijma' tentang hal tersebut. Kemudian sampai disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-Yahudi wan Nasara juga sepakat akan adanya hari kebangkitan. Iya. Muttafaqun alaih hatta an-Nasara illa man syadda, kecuali siapa yang syad di sini ucapannya. Keliru dalam hal ini tentang pembangkitan manusia di hari kiamat. Berkaitan dengan ini al-Ba'ts itu ada namanya al-Hasyr. Iya, ini saling berkaitan. Oleh karena itu disebutkan sebagian para ahli lugha dikatakan ba'asal mauta nasyarahum liyaumil ba'ts. Dikatakan orang mati dibangkitkan kemudian dikumpulkan pada hari kebangkitan. Jadi saling berkaitan. Dan al-hasyr juga dimanakan sebagai al-jama'. Berkumpul. Kalau secara syariat itu jamul khalaiq yaumil qiyamah li hisabihim wal qada'i bainahum. Jadi dikumpulkan makhluk pada saat itu untuk mereka dihisab dan diputuskan perkara di antara mereka. Dalilnya bahwasanya tetapnya perkara ini datang dalam Al-Qur'an. Iya. Datang dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan ijma'. Allah berfirman, "Yauma yahsyuruhum jami'a." Hari di mana Allah mengumpulkan mereka seluruhnya. Iya. Katakan Muhammad, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, bahwasanya orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan mereka akan dikumpulkan di tempat yang tertentu, di hari yang tertentu. Ini dalil menunjukkan tetapnya apa? Al-Hasyr ini. Al-Hasyr. Dalam ayat, dalam hadis juga, kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah ala ardin bayda afra. Dikatakan dibangkitkan manusia pada hari kiamat di atas tanah yang putih cemerlang, kakorsati an-naqi, seperti roti yang bersih, laisa fiha alamun li ahad. Mereka tidak memiliki tanda-tanda untuk seseorang. Tidak ada lagi pada hari itu. Tidak ada lagi saling mengenal. Datang dalam hadis, tatkala Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang manusia dibangkitkan, urat, tanpa berpakaian. Kemudian Aisyah katakan, berarti kita saling melihat kemaluan. Perhatikan, kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang memikirkan hal itu. Dahsyatnya hari itu tidak ada lagi yang memikirkan ini tidak pakai baju, ini tidak ada. Memikirkan diri masing-masing. Memikirkan diri masing-masing. Kalau antum baca di Al-Quran di surah-surah terakhir itu tentang hari kiamat banyak mendapati. Terlebihnya di
surah di 4 juz atau 5 juz belakangan itu tentang hari-hari akhir. Kemudian dinukil juga ijma' tentang tetapnya hari ini atau kejadian ini, yaitu al-hasyr pada hari kiamat. Dinukil oleh Ibnu Taimiyah, dan As-Sabuni rahimahullah, Ibnu Hazm dan selainnya dari para ulama. Taib. Jadi ini ketetapan dari al-hasyr dan al-ba'ts. Jadi selesai kita dari permasalahan ini tentang adab kubur, kemudian al-ba'ts, kemudian nafkh fis sur. Kemudian kata beliau, wal mizanu lahu kaffatan wa lisan tuzanu bihi al-a'mal. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Kata beliau wal mizan, sekarang berbicara tentang mizan. Kita mengambil apa yang disebutkan musannif saja. Adapun yang tertinggal atau tersisa dari permasalahan tentang hari akhirat seperti hisab, dan yang lainnya, itu nanti kita dapati di kitab selanjutnya. Kita cukupkan di kitab selanjutnya saja. Kita ambil apa yang beliau atau musannif rahimahullah ta'ala sebutkan saja. Kata beliau, wal mizanu lahu kaffatan wa lisanun tuzanu bihil amal. Jadi mizan memiliki dua kiffah. Dan memiliki lisan. Memiliki apa? Lisan. Ditimbang dengannya seluruh amalan. Dalilnya dari Al-Quran, faman thaqulat mawazinuhu. Perhatikan. Jadi siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Mereka ini orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan mereka ini orang-orang yang rugi. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dan dia bertempat di neraka dan kekal di dalam neraka itu. Ini penetapan tentang mizan pada hari kiamat. Mizan. Jadi mizan, secara bahasa itu apa yang ditakdirkan dengannya sesuatu ringan ataupun berat. Apa yang diukur dengannya sesuatu. Kalau kita letakkan sesuatu itu, kita lihat apakah dia ringan atau berat. Itu secara bahasa, itu timbangan. Adapun secara syariat, ma yad'u Allahu yaumal qiyamati liwazni amalil ibad. Apa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang dari amalan-amalan seorang hamba. Ini juga bentuk keyakinan kita kepada hari akhirat. Bahwasanya ada timbangan. Amalan kita akan ditimbang. Kalau timbangan kita berat, timbangan amalan kita berat, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita dalam hal ini kita harus semakin menguatkan kita untuk memperbanyak amalan, memperberat timbangan kita di hari kiamat. Dalil dari Al-Quran sudah disebutkan oleh musannif rahimahullah, di matan. Adapun dalam hadis atau dalam ayat lain dikatakan wa nad'u al-mawazin al-qist li yaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada satupun jiwa yang dizalimi pada saat itu. Dizalimi pada saat itu. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat yang ringan diucapkan dalam lisan. Sakilatani fil mizan. Penetapan mizan. Tapi berat di timbangan. Habibatani ila rahman. Kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim.
Ini dua kalimat zikir yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan, dan kedua ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain menunjukkan tentang adanya mizan. Iya. Kata Nabi SAW, innahu la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Datang laki-laki besar, gendut pada hari kiamat. Iya, timbangannya tidak lebih daripada sayap nyamuk. Penetapan, iya, saya sebutkan hadis dan dalil ini nanti sebentar ada faedahnya. Iya. Ada sebentar hubungannya. Wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Iya, kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan. Tidak ada timbangannya. Ditimbang tapi tidak ada asarnya. Iya, timbang kapas. Tapi rajulun samin, gemuk. Iya, besar, terlihat. Tapi ketika ditimbang pada saat itu, timbangannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Satu. Sayap nyamuk. Iya. Ditiup terbang. Ini luar biasa ya. Makanya saya katakan tadi, yang dicobakan oleh Ibnu Al-Is. Syariat itu tidak datang pada apa yang membuat akal membuatnya mustahil. Tidak. Tapi syariat datang membuat akal itu merasa takjub. Iya. Perkara yang harus diimani. Perkara yang harus diimani. Taib. Kemudian dinukil ulama. Ijma' ulama tentang hal ini ya. Dinukil oleh Ibnu Atiyah dan selainnya dari para ulama. Adapun yang mengingkari, ini ada yang mengingkari. Dari hal yang semua kita sebutkan tentang perkara akidah, ada yang mengingkari. Jadi tidak ada, selain maksud kenapa ditulis buku-buku akidah untuk menetapkan asal dari sunnah wal jamaah, juga apa? Untuk membedakan kita dengan ahlul bid'ah. Menjadi pembeda antara kita dengan ahlul bid'ah. Bagaimana kita menetapkan, mengimani hal-hal yang datang dari Nabi SAW. Kita terima apa yang datang dari Nabi SAW. Selama apa yang datang itu sanadnya jelas dan sahih sampai Nabi SAW. Kemudian permasalahan tentang mizan. Iya. Di dalam ayat yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, faman saqulat mawazinu. Ini jamak. Ya kan? Jamak. Di dalam hadis, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan. Ini mufrad. Iya. Maka berselisihlah ulama. Apakah mizan ini banyak karena datang dalam bentuk jamak, atau mizan ini satu? Mizan ini satu. Dan yang paling dekat dari ucapan mizan itu satu. Mizan itu satu, sebagaimana datang dalam hadis. Adapun mawazin bi'tibar al-mawzun, yang ditimbang itu banyak. Yang ditimbang itu banyak. Ini ucapan yang paling dekat. Jadi katakan mizan, timbangan di negeri akhirat nanti itu banyak atau satu saja? Iya, sebagaimana dalam ayat wa nad'ul mawazin. Kemudian dalam hadis juga disebutkan cuma mufrad. Iya. Jawabannya apa? Mizan cuma satu. Adapun dalil atau ayat yang menunjukkan jamak itu apa? Bitibar mauzun, yang ditimbang. Bitibar apa? Al-mauzun, yang ditimbang. Kemudian dari ayat kita baca, dan hadis yang menunjukkan tentang mizan, di dalam hadis, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Pertanyaannya, ini yang ditimbang apa? Amal.
Lisan, amalan. Iya. Kalau dalam hadis yang lain, saya katakan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, hadis Abu Hurairah itu juga dikatakan innahu la ya'tir rajul 'azim samin yaumal qiyamah la yazni 'inda Allahi janaha ba'udah. Ini apa? Iya, orangnya. Ini apa? Orangnya. Dalam hadis juga diriwayatkan dari Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tak kala tersingkap betisnya, dua betisnya, iya, kecil, tersingkap. Kemudian ketawa sebagian orang yang hadir di tempat itu. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa kalian ketawa? Iya, kalian mengetahui dua betis kecil yang kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ini yang ditimbang apa? Orangnya atau amalannya? Orangnya. Yang ditimbang apa? Orangnya. Sekarang datang dalam hadis. Iya. Di dalam hadis dikatakan hadis bitaqah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dikatakan fatud'ul sijillat fi kiffatin wal bitaqah fi kiffah. Kalau ini apanya? Diletakkan catatan-catatan kejelekan di satu tempat, kiffah. Kemudian kalimat la ilaha illallah di tempat lain. Kemudian rajahat, iya, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengalahkan segunung catatan dari kejelekan ini. Ini apa yang ditimbang? Iya. Catatannya. Berarti berapa yang ditimbang? Berapa yang ditimbang? Amalan? Orangnya? Catatannya. Iya. Ini semua yang ditimbang. Ini semua yang ditimbang. Jadi kalau ditanya apa yang ditimbang nanti di hari kiamat? Amalannya kah? Orangnya kah? Atau catatannya? Jawabannya tiga-tiganya. Karena ini ada perselisihan. Ini ada perselisihan. Yang mana akan ditimbang? Apakah amalannya atau jadi jamak bainal hadis? Kita jamak semua hadis. Bahwasanya yang ditimbang apa? Tiga-tiganya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ditimbang amalan? Kalau kertas catatan, ya mungkin toh. Badan sahibul amal, iya. Sekarang kalau catatan, apa amalan? Bagaimana cara ditimbang? Hah? Allah alam, masya Allah. Iya. Dijadikan apa? Seperti zat. Dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu di kisah pertanyaan dalam kubur. Iya kan? Mendatangi sahibul kubur, didatangi seorang. Iya, putih, bersih, harum, ditanya, "Man ant? Ana amaluka shalih." Mudah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mudah. Semuanya mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain akan datang nanti. Iya. Datang al-maut kepada penghuni neraka dan penghuni surga. Dikatakan penghuni surga tetap di dalamnya, tidak lagi mati. Penghuni neraka tetap kamu di dalamnya, tidak lagi mati. Dijadikan bentuk kematian ini, dijadikan bentuk zat, kemudian disembelih, hilang. Kalau antum tanya apa itu kematian, antum lihat, tidak ada. Tapi Allah bisa. Iya. Allah bisa wujudkan, kemudian hilangkan. Jadi mudah. Toh? Jika tanya bagaimana amalannya ditimbang, ya. Jadikan zat. Bagaimana dalam hadis. Iya. Datang laki-laki jelek, bau, iya, bau busuk. Siapa kamu? Ya, ana amaluka sayyi. Saya amalanmu yang jelek. Ya. Dibuat menjadi zat. Jadi ini yang berkaitan tentang mawazin. Pertanyaannya. Sebelum kita tutup. Hari terakhir ya. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan mizan sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Persaksikan. Iya. Baik. Ada 4.
ada 4 hikmah. Ya. Pertama, ujian untuk makhluk dengan keimanan kepada hal tersebut di dunia. Ini pertama. Jadi kita harus imani. Ini yang paling pokok. Jadi ujian terhadap makhluk, di mana dia harus mengimani hal tersebut ketika dia masih di dunia. Yang kedua, menampakkan tanda kebahagiaan dan tanda kesengsaraan di negeri akhirat. Bagaimana caranya? Ya, yang berat timbangannya tanda dari tanda kebahagiaan. Ya kan? Waman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kemudian yang ketiga, pengetahuan seorang hamba, iya, apa yang dilakukan, apa yang mereka lakukan dari kejelekan dan kebaikan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, menegakkan hujjah terhadap mereka. Iya. Kalau dimasukkan ke dalam neraka, dikatakan, kenapa saya masuk dalam neraka? Lihat, ini amalanmu, ditimbang, ternyata semuanya jelek. Iya, timbangan amalan jelekmu lebih besar daripada amalan baik. Hujjah untuk mereka. 4, toh? Satu lagi. Ini dalam ayat. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Apa ini? Supaya tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Sesuai dengan keadaan masing-masing. Iya. Ini untuk menegakkan keadilan. Mengumumkan keadilan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Maha Adil, tidak menzalimi para hambanya. Iya, jangan berhujjah dengan takdir. Tidak ada lagi takdir. Kalau di dunia antum masih bisa ngomong, berhujjah dengan takdir. Di neraka tidak ada. Di hari akhirat tidak ada. Ditampakkan semua. Apa antum? Yang kelima. Apa yang kelima? Iya. Menegakkan keadilan. Tidak ada kezaliman terhadap hamba pada hari itu. Selesai toh? Iya, yang luput minta sama temannya. Atau saya ulang. Pertama, apa pertama? Iya. Ujian terhadap makhluk. Iya. Untuk dia beriman pada hal tersebut ketika di dunia. Kedua, iya, menampakkan apa? Alamat atau tanda kebahagiaan dan kesengsaraan di negeri akhirat. Ketiga, iya, pengetahuan seorang hamba terhadap apa yang mereka lakukan dari kebaikan dan kejelekan. Keempat, menegakkan hujjah atas mereka. Kelima, ya, supaya ini tidak ada kezaliman di antara mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Selesai kita ya dari mizan ini. Jadi saya jelaskan lagi, saya sampaikan lagi bahwasanya yang bawa syarahnya Ibnu Utsaimin itu disebutkan Nashr Dawawin, kemudian Sifatul Akhd Kitab, kemudian Hisab. Iya. Itu nanti insyaallah kita dapati di kitab selanjutnya. Jadi kita cukupkan saja di matan yang beliau Ibnu Qudamah rahimahullah sampaikan di kitabnya. Saya, baik, subhanakallahumma hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka